Hi guys, welcome to my videos. Kembali lagi di channel aku nih aku Tayete. Oke, sekarang dan hari ini kita akan belajar tentang verbs. Hidup berbanyak belajar. Hari ini kita belajar. Pertama kita ke pengertian dulu nih guys. Sebelum kita ke macam-macam, sebelum kita ke contoh, dan sebelum kita ke mengimplementasikannya sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu dulu pengertiannya ya. Pertama nih, verbs di dalam bahasa Indonesia itu artinya kata kerja. Nah, pengertiannya verbs itu merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan nih action dan state of being. Menunjukkan action atau artinya itu aksi atau tindakan, terus menunjukkan state of being artinya dalam bahasa Indonesia itu kondisi atau keadaan. Nah, selanjutnya jadi udah tahu kan verbs ini buat ngapain, tugasnya dan fungsinya. Verbs ini menunjukkan salah satu dari dua hal ini, entah ya action ya state of being. Begitu. Sekarang kita ke penggolongannya atau klasifikasinya. Jadi yang namanya verb atau kata kerja itu dibagi menjadi beberapa golongan. Banyak sebenarnya guys, tapi kita belajar dua dulu. Pertama dari fungsi. Nah, fungsi yang dimaksud dengan kata kerja yang dibagi atau berdasarkan fungsi itu juga ada 3 yang biasa disebut dengan the 3 kinds of verbs. Jadi ada 3 jenis kata kerja yang digolongkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, auxiliary verb. Nah, auxiliary verb ini biasanya disebut dengan helping verbs atau assisting verb. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata kerja bantu. Gitu. Nah, fungsinya si auxiliary verb ini untuk membantu main verb, untuk membantu si kata kerja sesungguhnya. Auxiliary verb itu ada 3, be, do, dan have. Be, kita kulik satu-satu. Be itu untuk membantu verb in, digunakan untuk membantu verb in di dalam kalimat continuous. Kalimatnya continuous, verbnya in. Dan juga verb 3 untuk kalimat yang pasif. Nah, selanjutnya do itu juga digunakan untuk membantu verb 1 dalam kalimat simple present maupun simple past, baik itu bentuk kalimatnya yang negatif maupun yang interrogative. Selanjutnya yang terakhir itu ada have. Have di sini fungsinya itu digunakan untuk membantu verb 3 dalam kalimat pasif. Diingat verb 3 dalam kalimat verb 3 dalam kalimat perfect. Nah, dari setiap ini be, do, dan have, dia itu punya bentuknya masing-masing kalau di dalam kalimat. Nih, bentuknya ada untuk be, dia itu ada am, are, is, was, were, been, dan be. Terus yang do, dia juga punya bentuknya sendiri guys kalau masuk ke dalam kalimat. Ada do, does, dan juga did. Selanjutnya yang terakhir ada have. Have kalau misalnya masuk ke dalam kalimat, dia juga punya bentuknya sendiri. Ada have, has, dan juga have. Selanjutnya kita pergi ke yang kedua. Tadi kan ada 3. Tadi udah bahas 1, sekarang kedua. Modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb ini biasanya kita sebut sebagai modal verb. Nah, modal verb ini tugasnya dia itu adalah untuk membantu main dan memberi makna khusus. Membantu main verb dan memberi makna khusus. Yang mana dia punya rumus subject plus modal plus verb 1. Jadi di mana ada modal di situ diikuti dengan verb 1. Ingat-ingat guys, gampang sekali rumusnya. Selanjutnya si modal verb ini juga punya jenis. Sebenarnya ada 2, full modal dan juga semi modal. Yang full modal dia ada can, could, may, might, must, ought to, will, would, shall, and should. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, last one, adalah main verbs. Main verbs atau the real verbs dalam bahasanya kita, bahasa Indonesia, itu artinya adalah kata kerja yang sesungguhnya. Nah, kata kerja yang sesungguhnya ini tugasnya dia itu sebagai inti dari kalimat itu. Jadi kalau nggak ada main verbs, nggak ada intinya kalimat itu.
Dan main verbs juga sangat dipengaruhi oleh tenses. Tenses itu merupakan bentuk waktu, bisa berupa verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan verb s. Begitu guys. Selanjutnya, untuk tipe yang kedua atau untuk jenis klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan forms atau bentuk. Jadi, verbs itu juga ada yang berdasarkan forms atau bentuk. Biasanya disebut dengan the verbs forms atau bentuk-bentuk kata kerja. Di sini ada verb word yang biasa disebut dengan verb base atau basic ya, disederhanakan menjadi verb 1. Verb simple past itu verb 2. Verb past participle itu biasa disebut dengan verb 3. Nah, verb present participle itu biasanya kita sebut sebagai verb ing atau sederhananya verb 4 atau verb 4. Terus ada lagi verb 3 present singular atau biasa kita sebut sederhanakan sebagai verb s atau verb 5 atau verb 5. Nah, verb 1, verb 2, verb 3 ini sudah paten ya guys, nggak boleh diubah-ubah. Tapi kalau yang verb 4 sama verb 5 ini biasanya dibolak-balik. Ini bisa verb 4, ini verb 5, dan begitu pun sebaliknya. Yang terakhir ada infinitive. Infinitive ini adalah verb atau kata kerja yang dibentuk dari to plus verb 1. To plus verb 1. Gampang sekali. Oke guys, dari materi yang udah disampaikan tadi, kita sekarang menuju ke let's practice. Pertama, I am studying English now. Studying verb ing. Di sini diikuti am sebagai auxiliary atau kata bantunya di situ membantu si studying atau verb ing. Yang kedua ada she is 20 years old. Is di sini sebagai verb 1. Kenapa verb? Karena kita back to ke sini. Verbs itu tidak hanya untuk aksi atau tindakan, tapi dia juga bisa untuk state of being atau kondisi atau keadaan. Nah, is di sini menunjukkan keadaan yang saat itu. Selanjutnya, do you live in Toronto? Live di sini sebagai verb 1 dan karena ini interrogatif, dia dibantu atau diawali dengan auxiliary-nya do di sini. Nah, kembali ke sini, do itu digunakan sebagai untuk simple past dan juga simple present untuk negatif maupun interrogatif. Selanjutnya ada I have studied English for 1 month. Di sini kita punya studied itu verb 3 dan juga sebelumnya diikuti dengan have. Have di sini sebagai auxiliary-nya yang mana dia membantu sebagai kata bantu si studied ini. Selanjutnya, I have 2 sisters. Di sini have arti memiliki. Jadi ini bukan sebuah bukan sebuah kondisi, tapi dia have itu memiliki kata kerja verb 1 atau bentuk yang pertama sebagai main verbs ini. Terus yang keenam ada then I do the laundry and have lunch. Di situ kita punya have sebagai verb 1 di sini dan juga kita punya do di sini verb 1. Di sini ini dan have itu sebagai main verbs ini. Selanjutnya ada she was watering the flowers when I came. Came sebagai verb 2, watering sebagai verb ing dan sebelumnya diikuti dengan was. Was itu berarti buat pasif sebagai auxiliary di sini kembali. Was sebagai continuous bisa dan juga verb 3 untuk pasif karena di sini diikuti oleh watering verb ing, jadi dia bentuknya sebagai continuous disebut watering. Selanjutnya yang ke-8, I have been a teacher for 2 years. Di sini ada been sebagai verb 3 yang mana sebelumnya dia diikuti dengan have. Itu sebagai auxiliary-nya, sebagai kata bantunya. Selanjutnya ada they will continuar, konteks sebagai verb 1 dan sebelumnya diikuti oleh will, dia sebagai modal, yaitu ini nih modal, salah satunya adalah will. Kita masukkan ke sini, mereka akan, nah bla 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 bla. Selanjutnya yang terakhir ada we will be waiting for you. Di sini ada waiting sebagai verb ing, be sebagai auxiliary atau kata kerja bantu di sini, dan will sebagai model.
auxiliary-nya, be-nya itu untuk membantu si waiting, dan will atau modelnya ini untuk membantu main verb-nya, memberi makna khusus untuk di be-nya ini dan menuju ke waiting. Kurang lebih seperti itu guys. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian belum paham, let's comment di bawah dan langsung kalian DM ke. You can find me on Instagram. My name on Instagram is @niatahta_a. Kalian bisa tanya ke situ dan kalian juga bisa searching akunnya Britania Purwokerto. Di situ kalian dapat menanyakan segala hal yang mungkin kalian belum paham di video ini. Oke guys, cukup sekian dari penjelasan aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.